Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 5. Perjumpaan Sin Leong dengan dua orang adiknya ini adalah ketika dia hadir dalam upacara pernikahan mereka. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi dengan dua orang wanita kembar ini, sebaiknya kita menengok keadaan mereka di Suzhou. Seperti telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga, mendiang Kui Hok Boan, yaitu ayah tiri Sin Leong atau ayah kandung Kui Lan dan Kui Lin, bersama anak-anaknya itu pindah ke Suzhou atau lebih tepat lagi di dalam keadaan tidak waras ingatannya dibawa pergi ke Suzhou oleh dua orang putri kembarnya itu. Kebetulan sekali, putranya, atau kakak seayah berlainan ibu dari Lan dan Lin, yang bernama Beng Sin, juga berada di Suzhou dan Kui Beng Sin ini, putra Kui Hok Boan dari wanita lain lagi, juga menikah dengan seorang gadis Suzhou, bernama Chiok Siulan, putra seorang piausu dari Hek Eng Piao Kiok di Suzhou. Semua ini telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga. Kui Lan telah menikah dengan Chiu Haisun, seorang pendekar murid Xiao Limpai yang gagah perkasa dan bertubuh tinggi besar seperti tokoh Si Jin Kui. Sedangkan Kui Lin, adik kembarnya, menikah dengan Na Tiong Pek yang masih terhitung suheng dari bicu di waktu mereka masih kecil, karena bicu dirawat sejak kecil dan dididik oleh ayah dari Na Tiong Pek ini. Setelah menikah, Kui Lan ikut dengan suaminya, yaitu Chiu Haisun yang tetap tinggal di Suzhou, di rumah yang diberikan pamannya kepadanya. Sedangkan Kui Lin ikut suaminya, Na Tiong Pek yang memiliki perusahaan Piao Kiok juga, yaitu Ui Eng Piao Kiok di Kunting, Provinsi Hopei. Maka berpisahlah dua orang wanita kembar itu ketika mereka menikah. Akan tetapi perpisahan itu tidak lama, hanya berjalan 1 tahun. Hal ini adalah karena Chiu Haisun agak sukar memperoleh pekerjaan yang cocok dengan kepandaiannya, yaitu kepandaian silat tinggi yang dilatihnya semenjak dia masih kecil. Sedangkan di lain pihak, Na Tiong Pek membutuhkan bantuan orang pandai untuk memperkuat perusahaan Piao Kiok, ekspedisi, pengawal barang. Oleh karena itu, dalam pertemuan di antara mereka Na Tiong Pek membujuk Chiu Haisun agar ipar ini suka membantunya. Dua orang wanita kembar itu ikut membujuk karena sebagai saudara kembar, tentu saja mereka akan merasa lebih senang kalau dapat hidup bersama, atau setidaknya tinggal di satu kota sehingga lebih mudah bagi mereka untuk saling berkunjung. Akhirnya, Chiu Haisun menerima bujukan Na Tiong Pek ini, apalagi mengingat bahwa baginya, pekerjaan menjadi piausu tentu saja amat cocok, sesuai dengan kepandaiannya. Bukan main girangnya hati Na Tiong Pek setelah Haisun bekerja membantunya. Haisun adalah seorang murid Xiao Limpai yang amat lihai, jauh lebih lihai daripada dia sendiri. Oleh karena itu, masuknya Haisun di Ui Eng Piao Kiok tentu saja memperkuat nama Piao Kioknya dan dia tidak takut lagi perusahaannya akan mengalami gangguan dari para penjahat karena ada jagoan yang boleh diandalkan. Maka selain memberi upah yang amat besar kepada Haisun, dia juga bahkan menarik Haisun sebagai pesero, dan menyerahkan kekuasaan kepada Haisun sebagai wakil ketua atau orang kedua di dalam Piao Kiok itu setelah dia sendiri. Pada permulaannya, perpindahan Haisun ke Kunting itu berjalan lancar dan kedua keluarga ini merasa berbahagia, terutama sekali Kui Lan dan Kui Lin. Setelah Kui Lan pindah ke Kunting dan tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari rumah adik kembarnya, mereka dapat saling berkunjung setiap hari dan tentu saja bagi mereka berdua yang memiliki pertalian batin yang lebih kuat daripada saudara-saudara biasa, hal ini amat membahagiakan. Namun kehidupan manusia di dunia ini tidaklah kekal, dan kebahagiaan atau yang dianggap sebagai kebahagiaan pun tidak kekal adanya, sungguh pun segala peristiwa itu merupakan akibat daripada ulah manusia itu sendiri. Haisun yang merasa ditolong oleh adik iparnya itu, bekerja keras dan tidak mengenal lelah. Semua barang kiriman yang berharga, apalagi yang melalui tempat-tempat berbahaya, dikawalnya sendiri dan beberapa kali rombongan pengawal ini diganggu penjahat, namun gangguan dapat disapu bersih oleh Haisun yang gagah perkasa. Tentu saja Na Tiong Pek menjadi girang bukan main dan amat berterima kasih, sehingga setiap kali Haisun pulang dari perjalanan jauh mengawal barang berharga, tentu disambutnya dengan pesta kehormatan yang dirayakan oleh mereka berempat bersama para pembantu Piao Kiok yang penting-penting saja. Dengan adanya Haisun, perusahaan itu memperoleh kemajuan pesat, memperoleh kepercayaan para bangsawan dan hartawan yang mengirim barang atau melakukan perjalanan bersama keluarga mereka dan membutuhkan pengawalan yang kuat.
Tentu saja keuntungan yang mereka peroleh menjadi semakin besar sehingga dalam waktu setahun saja Haisun sudah dapat membangun rumahnya dan hidup serba kecukupan. Pendeknya dua keluarga ini menjadi semakin makmur. Akan tetapi, hal yang buruk adalah bahwa dengan adanya Haisun, Tiongpek menjadi keenakan dan malas. Dia menyerahkan urusan-urusan penting kepada kakak ipar itu, dan dia sendiri bermalas-malasan dan dalam keadaan makmur ini, timbullah pula penyakit yang memang sejak muda mengeram dalam sanubarina Tiongpek. Dia mulai mengejar kesenangan, terutama sekali mencari hiburan antara wanita-wanita cantik dengan mempergunakan hartanya. Memang sejak muda remaja dahulu, Na Tiongpek memiliki kelemahan terhadap wajah cantik wanita. Kini, setelah makmur dan banyak menganggur, mulailah dia mengumbar hawa nafsunya. Hal ini lambat laun diketahui oleh istrinya dan Kui Lin mulai merasa sakit hati dan marah. Dengan marah dia menegur suaminya dan setiap kali ditegur oleh istrinya, Tiongpek kelihatan jinak di rumah dan tidak berani banyak keluar. Akan tetapi, diam-diam hatinya tersiksa dan nafsunya bergulung-gulung di dalam batin. Karena halangan ini, maka mulailah dia menunjukkan pandang matanya yang ceriwis dan mata keranjang itu kepada Kui Lan. Memang hampir setiap hari kedua orang saudara kembar ini saling mengunjungi, bahkan kalau Haisun sedang melakukan tugas mengawal barang yang jauh sehingga sampai beberapa hari meninggalkan rumah, Kui Lan kadang-kadang suka bermalam di rumah adik kembarnya. Wajah keduanya hampir tiada bedanya, dan sesungguhnya, tidak ada sesuatu pada diri Kui Lan yang tiada ada pada diri Kui Lin. Daya tarik, kecantikan dan kemanisan mereka itu sesungguhnya tidak berbeda. Akan tetapi, tetap saja bagi Tiongpek, Kui Lan lebih menggairahkan. Memang beginilah watak manusia pada umumnya. Buah pisang yang tumbuh di kebun orang lain nampaknya lebih lezat daripada buah pisang di kebun sendiri. Bunga mawar di taman orang nampak lebih indah dan harum daripada bunga mawar di taman sendiri. Istri orang nampak lebih menggairahkan daripada istri sendiri. Padahal, Kui Lan dan Kui Lin hampir sama segala gerak-geriknya. Manusia sejak kecil telah terdidik untuk menjangkau yang dianggap lebih menyenangkan daripada apa yang sudah ada. Oleh karena inilah, semenjak kecil manusia tanpa disadari telah terdidik untuk tidak menghargai apa yang telah dimilikinya dan matanya selalu tertuju keluar, kepada apa yang belum ada, yang belum dimilikinya. Selalu ingin lebih pandai, ingin lebih besar, ingin lebih tinggi, lebih kaya, lebih senang, lebih bahagia, dan segala yang lebih lagi. Semua keinginan ini menciptakan perasaan kurang puas dan tidak dapat menikmati apa yang ada, dan semua keinginan ini dihias dengan sebutan-sebutan indah seperti cita-cita, kemajuan dan sebagainya. Padahal, menginginkan sesuatu yang belum ada dan yang dimilikinya ini merupakan pangkal segala macam perbuatan jahat, korupsi, dan sebagainya, karena dorongan keinginan untuk memperoleh sesuatu yang belum dimilikinya itu membutakan mata batin sehingga tidak segan-segan lagi untuk melakukan pelanggaran apapun demi memperoleh yang diidam-idamkannya. Na Tiongpek mulai dimabuk nafsunya sendiri. Dalam penglihatannya, segala gerak-gerik Kui Lan nampak luar biasa manis dan cantiknya, seperti bidadari yang baru turun dari sorga saja. Dengan berbagai akal mulailah dia mendekati Kui Lan, dengan sikap yang luar biasa manisnya, dengan pancingan-pancingan omongan. Namun, Kui Lan adalah seorang wanita yang mencinta suaminya dan keras hati, dan tidak mudah ditundukkan oleh rayuan dan sikap manis. Juga dia tidak mempunyai sangkaan buruk, mengira bahwa memang suami adik kembarnya itu seorang yang manis budi dan ramah. Dorongan nafsu berahi yang semakin diperkuat oleh khayal pikirannya, membayangkan betapa nikmat dan senangnya kalau dia dapat berhasil memiliki tubuh Kui Lan, membuat Tiongpek menjadi semakin nekat. Pada suatu hari, dia melihat Kui Lan seorang diri di ruangan belakang, sedang menyulami kain yang akan dipergunakannya untuk alas meja di rumahnya. Hawa pada siang hari itu agak panas dan istrinya, Kui Lin, sedang tidur siang di kamarnya. Hawa yang panas dan ketekunannya menyulam membuat wajah Kui Lan yang menunduk dan memperhatikan sulamannya itu kemerahan dan ada sedikit keringat membasahi dahi dan lehernya. Jari-jari tangannya yang mungil dan runcing itu bergerak-gerak cekatan sekali menggerakkan jarum sulam dan saking asyiknya, wanita muda ini menggigit bibir bawahnya. Kadang-kadang dia berhenti untuk menghapus peluh dari dahi dan lehernya, membuka sedikit belahan baju di leher sehingga nampak kulit lehernya yang putih mulus dan berkilat karena agak basah oleh keringat itu. Dia sama sekali tidak sadar bahwa dari balik pintu, sepasang mata mengikuti gerak-geriknya dengan berkilat-kilat penuh nafsu.
Mata itu adalah milik Na Tiongpek yang pada siang hari itu timbul kembali gairahnya, apalagi melihat istrinya sedang tidur dan wanita yang membuatnya tergila-gila, yaitu kakak kembar istrinya, sedang berada di ruangan itu sendirian saja. Kebetulan sekali Kuilan memakai pakaian yang sama dengan yang dipakai istrinya. Memang semenjak Kuilan tinggal sekota, apalagi kalau kebetulan Kuilan tinggal di rumah Kuilin selagi suaminya bertugas keluar kota, seperti hari ini, Kuilan dan Kuilin hampir selalu mengenakan pakaian yang sama. Inilah kesempatan baik bagiku, pikir Tiongpek, untuk mempergunakan kesempatan itu, menyampaikan gairah nafsunya dan juga untuk menguji hati Kuilan. Telah diperhitungkan baik-baik apa yang hendak dilakukan, dan semua kecerdikan dan akal ini timbul di waktu nafsu mendorongnya dan membuatnya menjadi buta akan segala hal, karena dalam dorongan gairah nafsu, yang ada hanyalah melaksanakan dan memuaskan hasrat keinginannya itu saja. Tentu saja dia tidak berani menggunakan kekerasan terhadap Kuilan, pertama karena wanita ini memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi dan dia sendiri belum tentu akan dapat mengatasinya, apalagi kalau diingat bahwa suami wanita ini lihai bukan main. Tidak, dia tidak akan begitu bodoh, pikirnya, dan mulailah dia melaksanakan siasat cerdik yang diaturnya dengan cepat itu. Dengan hati-hati sekali, dan berindap-indap, degup jantungnya terdengar memenuhi kedua telinganya karena tegang. Dia menghampiri wanita itu dari arah belakang, hati-hati sekali dia berjalan mengelilingi meja kursi sampai akhirnya dia berdiri di belakang Kuilan yang masih menyulam dan duduk di atas bangku itu. Tiongpek menahan napas, kemudian dengan tiba-tiba saja dia merangkul leher yang berkulit putih mulus itu, kedua tangan merangkul pundak dan dia berbisik mesra. Lin Mol, istriku sayang, betapa aku cinta padamu. Tentu saja Kuilan terkejut bukan main. Kain yang disulamnya terlepas dan dia mengangkat muka, akan tetapi sebelum dia sempat bicara, tahu-tahu Tiongpek telah mencium mulutnya yang setengah terbuka, membuat dia tak dapat mengeluarkan suara. Saking kagetnya, Kuilan seperti menjadi kaku seketika, semangatnya melayang dan dia hampir pingsan. Akan tetapi dia sadar kembali dan cepat dia mendorong dengan kedua tangannya kepada dada Tiongpek dan meloncat berdiri, mukanya merah sekali dan matanya terbelalak. Istriku, aku ingin sekali, Tiongpek bersandiwara, masih menikmati ciuman yang dicurinya dan dilakukannya semesra-mesranya tadi. Itio, ini aku. Kuilan. Kuilan akhirnya bisa berkata dan muka yang tadinya merah seperti udang direbus itu berubah pucat sekali ketika dia teringat apa yang telah dilakukan oleh iparnya itu kepadanya tadi. Tiongpek pandai bersandiwara. Dia terbelalak, melangkah mundur 3 langkah, memandang penuh perhatian, kemudian dia menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Kuilan. Lani, maafkan aku, ampunkan aku, kusangka bahwa engkau adalah Lin Moi istriku, sungguh aku menyesal sekali. Kedua kaki Kuilan masih menggigil, jantungnya berdebar keras dan tubuhnya terasa panas dingin. Betapapun juga, dia telah dapat menguasai dirinya, maklum bahwa iparnya ini telah keliru sangka dan salah mengenal orang. Memang seringkali iparnya ini keliru, kadang-kadang mengajaknya bicara sebagai istrinya. Dia tidak tahu bahwa hal itu memang disengaja oleh Tiongpek yang sesungguhnya dapat membedakan mereka dengan baik. Bahkan sepekan yang lalu, pernah Tiongpek bicara kepadanya sambil berbisik. Istriku, terima kasih semalam tadi engkau sungguh mesra, dan tentu saja ucapan itu membuat Kuilan menjadi merah mukanya dan cepat memperkenalkan diri. Semua kesalahan sangka dari Tiongpek itu tentu saja membuat Kuilan mengerti bahwa sekali ini pun Tiongpek telah salah lihat, jadi tidak mungkin dia terlalu menyalahkannya. Kini melihat suami adiknya itu berlutut dan minta ampun, lenyaplah kemarahannya. Sungguh pun dia merasa betapa perbuatan tadi sungguh sudah keterlaluan sekali dan akan terjadi geger kalau sampai terlihat oleh orang lain. Itio, sebutan untuk suami saudara perempuan, lain kali jangan engkau begitu ceroboh, tegurnya. Maaf, aku layak mampus. Mataku seperti telah buta, akan tetapi sudilah engkau memaafkan aku dan tidak memberitahukan kebodohanku ini kepada orang lain. Tentu saja, asal lain kali engkau jangan begitu ceroboh lagi, Itio. Kata Kuilan yang segera meninggalkan laki-laki yang masih berlutut itu. Pengalaman ini membuat Tiongpek semakin berkobar. Dianggapnya bahwa ketidakmarahan Kuilan itu sebagai tanda bahwa wanita itu diam-diam memang menyambut cintanya. Makin dibayangkan, makin mesra dan menyenangkan pengalaman itu, makin mendesaknya untuk mendapatkan yang lebih daripada itu.
Demikianlah terciptanya gelora segala macam nafsu. Dari pikiran. Pikiran mengunyah-ngunyah pengalaman dalam kenangan memupuk dan bahkan membumbui dengan hayal sehingga pengalaman yang menyenangkan itu dianggap semakin hebat lagi, mempunyai daya tarik yang amat kuat sehingga mendorong kita untuk mengulangnya. Pikiran adalah sumber segala macam nafsu keinginan, hal ini dapat dilihat dengan jelas. Pikiran yang membayangkan kembali hal-hal yang lalu, mengenang kembali hal-hal yang menyenangkan, dan pikiran pula yang membayangkan hal-hal yang belum ada, dibayangkan sebagai sesuatu yang amat hebat dan menyenangkan. Pikiran menimbulkan nafsu-nafsu. Pikiran pula yang membanding-banding, menimbulkan perasaan iri. Pikiran pula yang membayangkan hal-hal yang belum ada, hal-hal buruk yang mungkin menimpa kita, menimbulkan rasa takut. Dapatkah kita bebas daripada pikiran yang mengenang-enang itu? Bukan berarti kita tidak harus mempergunakan pikiran. Pikiran mutlak perlu bagi kehidupan kita akan tetapi pada tempatnya yang benar, dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Namun, sekali kita membiarkan pikiran mengenang-enang, membanding-banding, memasuki hati, merajuk urusan batin, maka akan terjadilah kekacauan dan akan bangkitlah segala nafsu-nafsu yang menguasai semua tindakan kita. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Makin dibayangkan oleh Tiong Pek, makin hebatlah pengalaman tadi, mendorongnya untuk memperoleh yang lebih dari itu. Keinginan untuk memperoleh kepuasan dan kesenangan, amatlah kuatnya dan kadang-kadang membutakan mata kita, mata lahir maupun mata batin. Yang nampak hanya bayangan kesenangan itu saja, yang amat menyilaukan. Apalagi karena istrinya telah beberapa pekan ini sering kelihatan tidak senang dan marah-marah kepadanya, berhubung dengan seringnya dia keluar rumah dan mengumbar kesenangan di luar rumah. Sementara itu, pengalaman tadi membuat Kuilan menjadi tidak tenang. Ada kemarahan berkobar di dadanya, kalau saja dia tidak yakin benar bahwa Tiong Pek memang salah mengenalnya dan mengira dia Kuilin, tentu dia sudah turun tangan dan agaknya mau rasanya dia membunuh pria itu. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia akan marah atau menyatakan kemarahannya secara berterang? Tiong Pek tidak sengaja, jadi tidak bisa terlalu disalahkan. Dan selain itu, Tiong Pek adalah penolongnya, penolong suaminya, telah berjasa dalam mengangkat kehidupan suaminya. Dan juga, kalau sampai peristiwa yang terjadi tadi, peristiwa yang terjadi di luar kesengajaan dan hanya karena kesalahan Tiong Pek mengenalnya saja, terdengar oleh Kuilin, bukankah hal itu berarti bahwa dia akan menyakitkan hati adik kembarnya itu? Dan mungkin sekali rumah tangga adiknya akan menjadi retak. Dia tahu bahwa suaminya adalah seorang bijaksana dan andai kata suaminya mendengar akan hal itu, dengan hatinya yang terbuka dan jujur itu tentu suaminya hanya akan tertawa dan menganggap hal itu amat lucu. Suaminya amat mencintanya dan dia tahu bahwa cinta suaminya itu bersih, tanpa cemburu seperti cintanya kepada suaminya. Betapapun juga, peristiwa itu membuat Kuilan merasa tubuhnya lemas karena terjadi keguncangan dalam hatinya, terjadi pertentangan-pertentangan dan penekanan-penekanan maka sehabis makan malam bersama adik kembarnya, dia terus saja memasuki kamarnya dengan dalih bahwa kepalanya terasa agak pening. Dia tidak ingin gejolak batinnya akan nampak pada wajahnya dan Kuilin yang amat peka perasaannya terhadap dia itu akan bertanya-tanya. Andai kata dia pada siang harinya tidak sudah berjanji akan tidur di rumah adiknya ini, tentu dia akan pulang saja. Akan tetapi, kalau mendadak menyatakan pulang padahal suaminya belum kembali dari perjalanan keluar kota, tentu malah akan mendatangkan kecurigaan Kuilin saja. Demikianlah, sore-sore dia telah memasuki kamarnya dan kelelahan batin membuat dia bahkan cepat tidur pulas. Kalau Kuilan dapat tidur nyenyak dengan mudahnya karena batinnya lelah, sedangkan Kuilin juga dapat tidur nyenyak karena tidak menyangka sesuatu, adalah Tiong Pek yang gelisah dan tidak dapat tidur sama sekali di samping istrinya. Hati dan pikirannya penuh dengan bayangan peristiwa siang tadi. Dan memang sejak siang tadi dia sudah mengatur rencana. Haisun sedang bertugas jauh, sedikitnya 5 hari lagi baru akan pulang. Dan Kuilan berada di situ, di dalam kamar sendirian saja, dan melihat gelagatnya siang tadi. Agaknya Kuilan mudah memaafkannya dan tidak marah, tentu wanita itu pun menderita kesepian dan akan menerimanya dengan girang walaupun di luarnya kelihatan marah. Semua ini terbayang di benaknya sejak siang tadi dan diam-diam dia pun sudah mengatur rencana sebaik-baiknya. Ketika dia melihat bahwa istrinya sudah tidur nyenyak, hal ini diketahuinya dari pernapasan yang halus sejak tadi, dia lalu turun dari pembaringan dengan hati-hati sekali. Ketika itu sudah lewat tengah malam dan keadaan sudah amat sunyi.
Hawa yang masuk ke dalam kamar dari lubang-lubang di atas jendela mendatangkan hawa dingin yang membuat Kui Lin tidur semakin nyenyak lagi. Dengan berjingkat-jingkat akhirnya Na Tiongpek dapat keluar dari kamarnya dan menghampiri kamar di mana Kui Lan tidur sendirian. Sebetulnya kamar itu tidak berapa jauh letaknya dari kamar Kui Lin, Tiongpek tidak peduli akan semua kenyataan ini. Suasana amat sunyi dan semua pelayan sudah tidur di bagian belakang. Dengan hati-hati dia menghampiri kamar Kui Lan dan mendengarkan di dekat jendela kamar. Dia tahu bahwa pembaringan di dalam kamar itu berada di dekat jendela. Dengan mencurahkan perhatiannya, dia dapat menangkap pernapasan halus dan tahulah dia bahwa wanita itu pun telah tidur. Dengan jari-jari tangan gemetar dan jantung berdebar penuh ketegangan, dia lalu mengeluarkan 3 batang hio, dupa biting, dan dinyalakannya dupa-dupa itu. Kemudian dupa-dupa yang bernyala itu dia sisipkan di antara celah-celah jendela, dimasukkan ke dalam kamar sehingga kini 3 batang dupa itu melepaskan asapnya yang harum ke dalam kamar. Tiongpek memegangi ujung biting dupa itu di luar jendela sambil tersenyum simpul dan matanya berkilat-kilat, bibirnya agak gemetar tanda bahwa hatinya tegang sekali. Sebetulnya, Tiongpek bukanlah sebangsa penjahat yang suka mempergunakan asap pembius. Akan tetapi, pekerjaannya sebagai Piausu membuat dia banyak berkenalan dengan penjahat-penjahat dan dari seorang Jai Huaket yang juga seorang maling dia memperoleh hio-hio itu. Jai Huaket itu mempergunakan asap hio untuk membius pemilik rumah yang akan digarapnya. Kini Tiongpek mempergunakan alat yang keji ini untuk mengirim asap hio pembius ke dalam kamar Kui Lan. Dia membiarkan hio itu terbakar sampai habis dan dengan girang dia mula-mula mendengar suara Kui Lan terbatuk-batuk. Kemudian pernapasan wanita itu terdengar semakin berat dan panjang, tanda bahwa wanita itu sudah terbius dan berada dalam keadaan pulas benar-benar. Maka dia pun lalu membuka jendela itu, dan menggunakan sapu tangan basah menutupi hidung dan mulutnya, memasuki kamar dan menggunakan jubahnya untuk mengusir asap yang memenuhi kamar itu keluar. Setelah asap yang mengandung bius itu terbang keluar dan kamar itu bersih kembali, dia menutupkan lagi daun pintu dan dalam keadaan tergesa-gesa dan tegang, dia tidak menguncikan daun jendela, hanya merapatkannya saja. Nafsu membuat manusia menjadi lupa segala, dan celakanya, makin dituruti nafsu itu, bukannya dia mereda, bahkan menjadi semakin berkobar dan selalu menghendaki yang lebih lagi daripada yang telah didapatkannya. Na Tiongpek lupa diri sehingga sampai malam terganti pagi, dia masih berada di dalam kamar itu. Dia lupa bahwa dia telah mengusir keluar asap bius sehingga kekuatan obat bius itu tidak bertambah dan kini mulailah Kui Lan bergerak dan mengeluh, akan tetapi hal ini tidak menakutkan Tiongpek yang mengira bahwa setelah kini dia berhasil memiliki tubuh Kui Lan tentu wanita ini akan menyerahkan diri dengan sukarela. Maka dia pun masih memeluk tubuh wanita itu. Kui Lan membuka matanya dan mula-mula dia tidak sadar, mengira bahwa dia berada dalam pelukan suaminya. Akan tetapi ketika dia melihat wajah pria yang merangkulnya itu di dalam cuaca yang remang-remang, dia menjerit dan meronta, lalu bangkit duduk. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia mengenal Na Tiongpek dan melihat betapa tubuhnya tidak berpakaian sama sekali, seperti juga tubuh Na Tiongpek. Seketika tahulah dia apa yang telah terjadi. Jahanam! Keparat Hinadina. Oh, engkau jahanam laknat. Kui Lan. PS, jangan ribut, sudah terlanjur, aku cinta padamu. Jahanam. Kui Lan menyerang lagi ketika pria itu mengelak dan kini terjadilah perkelahian di dalam kamar itu, perkelahian yang terjadi dengan seru antara dua orang yang sama sekali tidak berpakaian. PS, Kui Lan, kau akan mengejutkan semua orang, kita berpakaian dulu. Tiongpek membujuk dan mulai merasa khawatir, akan tetapi Kui Lan terus menyerangnya sambil menangis. Duh! Sebuah tendangan kaki Kui Lan mengenai paha Tiongpek dan pria ini terhuyung ke belakang dan terguling ke atas pembaringan. Kui Lan mengejar, menubruk dengan kedua tangan menghantam sekuatnya. Bu! Hanya bantal dan kasur yang kena dihantamnya karena Tiongpek sudah menggulingkan tubuhnya turun dari pembaringan dan kini karena dia didesak dan diserang secara bertubi-tubi, dia mencari jalan untuk melarikan diri. Akan tetapi celakanya, Kui Lan terus menyerangnya dan agaknya Kui Lan juga tahu akan maksudnya, maka wanita itu selalu mencegahnya melarikan diri melalui jendela atau pintu. Kui Lan. Aduh, Kui Lan, sudah terlanjur, mengapa engkau mengamuk? Tiongpek menjadi takut sekali. Bra!
Tiba-tiba daun pintu terpental dan terbuka, dan tubuh Kuilin sudah meloncat masuk. Wanita ini membawa pedang dan wajahnya pucat karena dia tadi terkejut bukan main mendengar suara ribut-ribut dan cepat dia mengambil pedang dan melihat bahwa suaminya tidak berada di sisinya, dia cepat lari keluar dan mendengar suara perkelahian di dalam kamar encinya, dia cepat menerjang jendela dan memasuki kamar itu. Biarpun cuaca remang-remang, namun Kuilin dapat melihat betapa suaminya yang telanjang bulat itu diserang dengan gencar oleh encinya yang juga bertelanjang bulat. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara gemetar. Encilan, apa yang telah terjadi? Dia bertanya sambil memandang mereka berganti-ganti, seolah-olah tidak percaya akan apa yang dilihatnya dan diduganya. Tiba-tiba Kuilan menangis, mengguguk menutupi mukanya. Huhuhuh, dia membiusku dan menodaiku, huhuhuh. Pengakuan ini seperti sebatang pedang yang menusuk jantung Kuilin. Wajahnya menjadi semakin pucat dan matanya terbelalak memandang ke arah suaminya. Kau, jahanam busuk. Dan Kuilin sudah menerjang ke depan, menusukkan pedangnya ke arah dada suaminya. Sabar dulu, Lin Moi. Anak kita masih keponakannya sendiri. Tiong Pek mengelak dan dengan gugup menyabarkan istrinya. Akan tetapi alasan apa yang dapat dikemukakannya? Dia tertangkap basah dan tidak mungkin lagi dia mengatakan salah lihat. Sabar. Manusia berhati binatang, engkau telah merusak segala-galanya, engkau layak mampus. Dan Kuilin kembali menerjang dengan pedangnya. Na Tiong Pek menyambar bangku dan menangkis, lalu terpaksa balas menyerang. Melihat betapa pria yang telah menodainya itu malah berani menyerang Kuilin, kemarahan Kuilan memuncak dan dia pun menyambar pedang yang digantungkannya di dalam kamar itu. Dia memang masih membawa pedang kalau datang bertamu karena dia suka berlatih pedang dengan adik kembarnya. Kini tanpa kata-kata lagi dia pun membantu adiknya menyerang Na Tiong Pek. Tentu saja Tiong Pek menjadi bingung sekali dan karena bujukan-bujukannya dan permohonan ampunnya tidak berhasil, dia pun lalu melawan sekuat tenaga. Akan tetapi dengan kecepatan kilat, ujung pedang Kuilan berhasil menusuk lengannya, membuat bangku itu terlepas dari pegangannya dan saat itu, pedang Kuilin menyambar dan menusuk memasuki perutnya. Aduh! Tiong Pek terhuyung dan hendak lari ke pintu, akan tetapi pedang di tangan Kuilan menyambar dan menusuk dada menembus jantung. Dia roboh terkapar dan darah bercucuran dari perut dan dadanya. Melihat ini, dua orang wanita itu saling memandang dan terbelalak. Kemudian Kuilan melepaskan pedangnya dan berbisik. Ya Tuhan, kita telah membunuhnya. Kuilin bersikap tenang. Dia melemparkan pedangnya dan berkata, dia sudah layak mampus. Encilan, cepat berpakaian, katanya. Baru teringat oleh Kuilan bahwa dia masih telanjang bulat, maka sambil terisak dia lalu mengenakan pakaiannya, sedangkan Kuilin dengan air mata bercucuran juga mulai mengenakan pakaian suaminya pada mayat suaminya yang mandi darah. Setelah selesai, kembali mereka saling pandang dan melihat wajah masing-masing yang pucat dan basah, keduanya lalu saling tubruk dan saling rangkul sambil menangis sesenggukan dengan hati hancur luluh. Tiba-tiba Kuilan merenggutkan rangkulannya dan melangkah mundur, memandang adiknya dengan mata terbelalak, kemudian berkata dengan bisikan parau. Aku layak mati. Dia mengambil pedangnya yang berada di atas lantai dan menggunakan pedang itu untuk menggorok leher sendiri. Encilan! Kuilin dengan cepat sekali sudah menubruk, merampas pedang dan membuang pedang itu ke atas pembaringan. Apa yang akan kau lakukan ini? Bentaknya. Kuilan menangis. Untuk apa aku hidup lagi? Aku sudah ternoda dan aku telah membunuh suamimu, aku telah menghancurkan kebahagiaanmu, aku layak mati, jangan kau halangi aku. Kuilan meronta, akan tetapi Kuilin memeluknya dengan ketat sambil menangis, tidak membiarkan encinya melepaskan diri. Encilan, jangan kau lakukan itu. Apa gunanya aku hidup? Dia membiusku dengan asap harum dan dalam keadaan tidak sadar dia menodaiku. Adikku, apa gunanya lagi aku hidup dan bagaimana aku dapat menghadapi suamiku? Encilan, apakah hanya dirimu sendiri saja yang kau pikirkan? Tiba-tiba Kuilin melepaskan rangkulannya. Engkau hendak membunuh diri sekarang setelah apa yang telah terjadi? Enak saja engkau, mau melarikan diri dan kemudian membiarkan aku hidup sendiri menanggung semua aib ini di pundakku? Dia akan mati dalam caci maki orang, dikatakan manusia jahanam, dan engkau akan mati dalam keadaan terhormat, sebagai istri yang setia dan baik, dan aku?
Aku akan hidup menjadi cemoohan kanan-kiri? Encilan, sekejam itukah hatimu kepadaku? Apa kau kira hatiku tidak hancur lebur dengan terjadinya peristiwa ini? Dan aku pula yang telah kehilangan suami, kehilangan rumah tangga, kehilangan kebahagiaan? Engkau mau lari meninggalkan aku hidup menderita seorang diri? Nah, kalau memang engkau sekejam itu, lakukanlah niatmu, biar aku yang hidup merana dan menanggung semua aib. Kuilin menangis terseduh-seduh dan Kuilan berdiri dengan muka pucat memandang adiknya. Baru dia sadar bahwa penderitaan batin adiknya itu sebenarnya jauh lebih hebat daripada dia. Lin Moi. Dia menubruk dan keduanya sudah saling merangkul dan bertangisan lagi. Sementara itu, di luar kamar mulai terdengar ribut-ribut karena para pelayan sudah terbangun mendengar suara ribut-ribut itu. Mendengar ini, Kuilin lalu merangkul kakaknya dengan erat sambil berbisik. Enci, apapun yang terjadi sekarang, kita hadapi berdua, hidup atau mati. Setuju? Kuilan mengangguk pasrah. Kalau begitu, serahkan segala-galanya kepadaku, bisik Kuilin lagi dan dia pun membuka daun pintu dan masih dalam keadaan menangis. Juga Kuilan hanya bisa menangis di belakang Kuilin. Ketika para pelayan melihat keadaan dalam kamar itu yang awut-awutan seperti bekas dipakai berkelahi, dan melihat majikan mereka menggeletak di atas lantai mandi darah, mereka terkejut sekali. Para pelayan wanita menjerit dan menangis. Sambil terisak Kuilin lalu menceritakan kepada mereka bahwa semalam rumah mereka didatangi penjahat. Penjahat itu hendak mencuri dan memasuki kamar di mana Kuilan tidur. Kuilan terbangun dan melawan penjahat sambil berteriak-teriak. Dia dan suaminya terbangun dan membantu Kuilan. Akan tetapi penjahat itu lihai sekali, suamiku roboh dan tewas sedangkan kami berdua tidak mampu menangkapnya. Cerita nyonya majikan mereka itu tentu saja mereka percaya sepenuhnya dan seisi rumah lalu sibuk merawat jenazah itu dan pagi hari itu jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti dan semua orang bersembahyang dan berkabung. Peti jenazah itu tidak akan dikubur sebelum Ciu Haisun pulang dan menanti pulangnya suaminya ini, jantung Kuilan berdebar penuh ketegangan, kekhawatiran dan kedukaan. Hanya karena adanya Kuilin saja maka wanita ini tidak mengambil keputusan nekat. Rasanya dia tidak sanggup untuk menemui suaminya lagi. Akan tetapi Kuilin menghiburnya, bahkan menyatakan bahwa kalau encinya tidak sanggup menceritakan kepada suaminya, dialah yang akan menghadapi suami encinya itu. Betapapun juga, nyonya muda ini merasa hatinya hancur dan dia selalu merasa ketakutan, merasa seolah-olah dirinya kotor dan tidak berharga untuk suaminya. Dia telah ternoda, tercemar dan kotor. Bukan itu saja, dia malah telah membunuh suami adiknya, dia telah menghancurkan kehidupan adik kembarnya. Hal ini lebih menyakitkan hatinya lagi dan nyonya ini selalu mencucurkan air mata, seolah-olah tidak akan ada habisnya sumber air matanya. Memang demikianlah kehidupan manusia di dunia ini. Seperti berputarnya bumi, seperti beredarnya matahari, sebentar terang sebentar gelap. Hidup ini nampaknya seolah-olah begitu penuh dengan penderitaan, kekecewaan, penyesalan, kesengsaraan yang tumpang tindih. Ada kadang-kadang datang sukaria, akan tetapi hanya seperti selingan kilat di waktu hujan gelap saja. Manusia hidup seakan-akan dibayangi oleh duka nestapa selamanya. Semua hal yang dikejar-kejarnya mati-matian, dengan pengorbanan macam-macam, bahkan yang kadang-kadang dalam pengejaran itu tidak sungkan-sungkan untuk memperebutkan dengan orang lain, kalau perlu menjatuhkan orang lain, mencelakainya, bahkan membunuhnya, setelah terdapat ternyata tidaklah mendatangkan kebahagiaan seperti yang diharapkan atau dibayangkannya semula. Si miskin membayangkan bahwa kalau dia memiliki harta banyak, hidupnya akan menjadi bahagia. Namun si kaya tidak lagi merasakan kebahagiaan lewat hartanya. Rakyat kecil membayangkan bahwa kalau dia memiliki kedudukan tinggi, hidupnya akan menjadi bahagia. Namun para pembesar tidak lagi merasakan kebahagiaan lewat kedudukannya, bahkan sebaliknya, kebanyakan dari mereka menderita banyak kepusingan karena kedudukannya yang tinggi. Si orang awam ingin terkenal, akan tetapi mereka yang terkenal merasa terganggu hidupnya oleh ketenarannya. Demikianlah, manusia akan selalu sengsara dan tidak bahagia hidupnya selama dia diburu oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu yang belum dimilikinya. Dan keinginan ini akan terus mengejarnya sampai liang kubur sekalipun, tak pernah terpuaskan karena keinginan itu merupakan penyakit yang akan terus mendorongnya mengejar sesuatu yang baru lagi. Kita selalu menginginkan yang baru, karena yang baru itu menarik dan kita anggap amat menyenangkan. Kita lupa sama sekali bahwa yang baru ini akan menjadi lapuk dan kita akan terus mencari yang lebih baru lagi.
Menuruti keinginan takkan ada habisnya, dan tidaklah mungkin bagi kita untuk memiliki segala-galanya di alam maya pada ini. Hanya dia yang sudah tidak menginginkan apa-apa lagilah maka segala-galanya ini adalah untuknya. Atau dengan lain kata-kata, hanya orang yang sudah tidak menginginkan apa-apa lagilah maka dia itu benar-benar seorang kaya raya lahir batin. Tidak menginginkan apa-apa ini dalam arti kata tidak mengejar sesuatu yang tidak ada padanya, tidak menghendaki sesuatu yang tak terjangkau olehnya. Bukan berarti menolak segala sesuatu, bukan berarti acuh tak acuh, bukan berarti mandek dan menjadi seperti patung hidup. 3 hari kemudian, datanglah rombongan Piausu yang dipimpin oleh Chiu Haisun dari perjalanan mengawal barang berharga. Tentu saja berita tentang kematian Na Tiongpek datang bagaikan sambaran petir di siang hari bagi Chiu Haisun. Ketika pengawal Piao Kiok menyambutnya di pintu gerbang kota dan menyampaikan berita bahwa Na Tiongpek telah tewas oleh penjahat yang menyerbu rumahnya 3 hari yang lalu, Chiu Haisun terbelalak, wajahnya pucat dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu mendahului rombongan, lari ke rumah Na Tiongpek. Ketika dia tiba di ruangan depan, melihat peti mati terbujur di situ, dan dia disambut oleh ratap tangis. Kemudian melihat istrinya lari terhuyung menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut, merangkul kedua kakinya sambil menangis, melihat pula adik istrinya menangis di belakang istrinya, pendekar ini berdiri dengan muka pucat dan sampai lama dia tidak dapat mengatakan sesuatu. Dia mengepal kedua tinjunya dan akhirnya dia berkata, "Siapa yang melakukan itu? Siapa? Aku akan mencari pembunuhnya, aku akan mencari pembunuhnya sampai dapat." Melihat sikap suaminya ini, Kui Lan menangis terseduh-seduh. Barulah pendekar itu merasa heran dan dia lalu membungkuk, memegang kedua pundak istrinya dan menariknya berdiri. Akan tetapi sungguh aneh, Kui Lan meronta halus melepaskan diri dan menutupi muka dengan kedua tangan sambil menangis sesenggukan. Ada apakah? Pendekar itu mulai merasakan adanya sesuatu yang luar biasa pada diri istrinya. Tentu saja istrinya ikut pula berduka dengan tewasnya suami adiknya terbunuh orang itu, akan tetapi mengapa istrinya kelihatan begini sengsara? Kui Lin yang tidak ingin urusan itu sampai terdengar orang lain, dan hal ini mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang lain kalau sampai Kui Lan tidak mampu mempertahankan perasaannya, segera maju merangkul kakak kembarnya dan berkatalah dia dengan halus kepada suami kakaknya. "Itio, sebaiknya kita bicara di dalam saja." Setelah berkata demikian, dengan setengah memaksa dia menarik tubuh kakaknya dan membawanya masuk ke dalam. Chiu Haisun lalu menghampiri peti mati dan bersembahyang dengan penuh hikmat, alisnya yang tebal hitam itu berkerut dan wajahnya yang gagah itu diliputi awan duka, namun sepasang matanya mengeluarkan cahaya kilat oleh kemarahannya terhadap si pembunuh yang belum diketahuinya siapa. Sementara itu, Sou Kiat Hui, yaitu pembantu utama dari Na Tiongpek yang dahulunya merupakan pembantu utama ayahnya, seorang tokoh Uieng Piao Kiok yang setia, segera menggantikan sebagai wakil keluarga yang kematian untuk menyambut para tamu yang datang melayat. Sou Kiat Hui ini juga baru datang karena dia menemani Chiu Haisun mengawal barang yang amat berharga itu. Tentu saja dia pun merasa amat berduka karena Na Tiongpek baginya sudah seperti keponakannya sendiri. Diam-diam dia merasa heran sekali mengapa ada penjahat yang datang menyerbu ke rumah itu dan hanya membunuh Na Tiongpek, sedangkan istrinya dan istri Chiu Haisun yang juga kabarnya melawan penjahat itu tidak diganggu dan tidak ada pula barang berharga yang dilarikan. Akan tetapi, dia pun tahu bahwa sebagai seorang Piausu, tentu saja bukan tidak mungkin kalau ada penjahat yang menaruh dendam kepada Na Tiongpek. Akan tetapi yang membuat hatinya merasa penasaran adalah mengapa penjahat itu datang seperti maling dan memasuki kamar istri Chiu Haisun. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani bertanya akan hal ini kepada dua orang wanita kembar itu dan hanya diam-diam merasa penasaran sekali sungguh pun dia tidak berani menduga yang bukan-bukan. Dapat dibayangkan betapa heran dan juga kaget rasa hati Chiu Haisun ketika dia tiba di ruangan dalam, dia melihat Kui Lin segera menutupkan semua pintu dan jendela, sedangkan istrinya, Kui Lan kembali menubruk kakinya dan menangis terseduh-seduh. Setelah menutupkan semua pintu dan jendela, Kui Lin juga menangis dan duduk di atas bangku tidak jauh dari situ. Jantung pendekar itu mulai berdebar keras dan dia merasa tidak enak. Pasti telah terjadi sesuatu yang hebat, pikirnya, kalau tidak demikian, tidak nanti istrinya bersikap seperti ini. Memang harus diakuinya bahwa peristiwa kematian Na Tiongpek itu merupakan peristiwa hebat yang mendatangkan duka dan bingung, akan tetapi kalau tidak terjadi sesuatu yang hebat,
tidak mungkin istrinya akan bersikap seperti ini. Kematian Na Tiongpek saja tidak akan membuat istrinya bersikap seperti ini, dan lagi dia melihat keanehan dalam sikap Kui Lin yang ikut pula bersama mereka ke ruangan itu dan bahkan menutupkan semua pintu dan jendela, seolah-olah mereka berdua itu hendak menyampaikan sesuatu kepadanya, suatu rahasia yang tidak boleh didengar atau dilihat orang lain. Lan Moi, ada apakah? Kau tenanglah dan ceritakan kepadaku. Akhirnya dia berkata sambil mengelus kepala istrinya yang berlutut di depannya itu dan mencoba untuk membangunkan Kui Lan. Akan tetapi Kui Lan tidak mau bangun, bahkan merangkul kedua kaki suaminya lebih erat dan tangisnya makin sesenggukan, dan di antara isak tangisnya itu terdengar suaranya tersendat-sendat. Sun Koko, kau bunuhlah saja aku. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Hai Sun mendengar kata-kata istrinya ini. Dia terbelalak, mengerutkan alisnya dan merangkul istrinya yang masih berlutut. Ah, apakah yang telah terjadi? Mengapa engkau berkata demikian, istriku? Koko, dia itu. Kui Lan terisak-isak sambil menudingkan telunjuknya keluar dengan tangan menggigil. Akulah yang membunuhnya. Ai. Hai Sun merasa seperti disambar kilat kepalanya dan dia bangkit berdiri, mukanya pucat dan matanya terbelalak memandang kepada kepala istrinya yang menunduk itu. Kui Lin cepat menghampiri encinya dan juga berlutut merangkul encinya lalu dengan air mata bercucuran dia menengadah, berkata kepada suami encinya. Bukan dia saja yang melakukannya, melainkan kami berdua. Kami berdua yang mengeroyoknya dan membunuhnya. Mendengar ini, Hai Sun semakin bingung dan heran. Dia berdiri sambil mengepal kedua tinjunya, memandangi mereka bergantian dengan bingung sekali, lalu membentak penuh penasaran. Apakah kalian sudah menjadi gila? Kalian yang membunuh Na Tiongpek? Apa artinya ini? Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.